Ya, laporan keuangan itu harus dibuat 1 tahun buku. 1 tahun buku itu artinya 1 Januari sampai 31 Desember. Itu minimalnya. Minimal. Oke, jadi itulah keuntungannya ketika Anda menjadi pelaku UMKM di era sekarang gitu ya. Beda dengan mungkin 10-20 tahun yang lalu itu jolimet banget Mas Ian ya. Sahabat UMKM, salam sehat, bertemu kembali bareng saya Rudi di Belajar Bareng Sier UMKM Naik Kelas ya. Dan tentu saja apresiasi pertama disampaikan untuk teman-teman atau manajemen PT Surabaya Industrial Estate Rungkut PT Sier yang sudah mendukung podcast Belajar Bareng Sier UMKM Naik Kelas, yang kerja bareng juga dengan Rumah UMKM 96 dan Barto and Friends. Sahabat UMKM, Surabaya Industrial Estate Rungkut Sier adalah perusahaan milik negara yang berdiri 28 Februari di tahun 1974 yang lalu, dan tujuannya untuk mendukung atau mengembangkan kawasan industri terutama di Jawa Timur. Sier juga menjadi salah satu kawasan industri terbaik, terbesar, dan sudah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Terima kasih PT Sier yang sudah mendukung program ini. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk ke topik bagaimana membuat laporan keuangan untuk pelaku UMKM. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk menemani saya, Bapak Dr. Andes Tri Yuwono MAK, akuntan. Pak Tri, apa kabar? Alhamdulillah, salam sehat ya. Senang bisa ketemu kembali. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang membuat laporan keuangan. Ya. Yuk kita mulai dengan tak kenal maka tak sayang, sehingga tidak salah kalau kita menyampaikan sahabat-sahabat UMKM, kenapa ini penting untuk Anda? Manfaatnya apa Pak Tri? Wah, manfaatnya. Jadi memang sebelum sahabat-sahabat UMKM ini meyakinkan bahwa perlu apa enggak bikin laporan keuangan, maka harus tahu dulu manfaatnya. Jadi manfaatnya itu laporan keuangan itu bisa dipakai sebagai dasar acuan untuk pengambilan keputusan. Kemudian juga bisa dipakai untuk dasar evaluasi, dasar keputusan, misalnya ada rencana mau dikembangkan atau ada rencana mendapat bantuan dari investor misalnya. Nah, itu bisa ngambil keputusan apakah UKM, sahabat UKM ini mau melanjutkan, menolak atau menambah atau apa. Itu bisa dipakai sebagai acuan apabila membuat laporan keuangan. Itu manfaatnya. Kemudian di samping itu manfaatnya adalah sebagai dasar untuk melakukan inovasi. Jadi misalnya UKM itu sudah bagus kemasannya, kemudian jaringannya juga sudah bagus, sudah dijual kemana-mana. Kemudian ada peluang ekspor misalnya, peluang ekspor. Pada saat ada peluang ekspor, maka tentunya harus ada pemikiran-pemikiran untuk melakukan inovasi. Untuk inovasi, misalnya kemasan yang dijual lokal sama yang dijual secara internasional, tentunya kemasannya kan beda. Nah, ini kan perlu ada inovasi. Untuk bisa melakukan inovasi, itu harus punya laporan keuangan. Itu salah satunya manfaat dari laporan keuangan itu untuk dasar inovasi. Di samping itu juga bisa dipakai untuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Siapa aja stakeholdernya? Bisa juga dari pihak investor atau bisa juga dari kaitannya dengan kewajiban-kewajiban membayar pajak misalnya. Seperti itu. Dan yang nggak kalah pentingnya manfaatnya adalah akan memudahkan sahabat-sahabat UKM ini memperoleh atau mendapatkan dana dari investor. Iya. Itulah pentingnya, itu manfaatnya. Artinya for the next laporan keuangan ini menjadi sesuatu yang sangat Anda butuhkan, terutama ketika memang sahabat-sahabat UMKM juga ingin naik kelas. Karena untuk naik kelas Anda mesti punya pelaporan supaya Anda bisa dipercaya oleh investor. Selain itu, karakteristik dari laporan keuangan itu juga perlu dipahami ya Pak Tri. Seperti apa ini karakteristiknya? Jadi setelah yakin bahwa laporan keuangan itu memberi manfaat yang sangat banyak, yang seperti saya sampaikan tadi, itu tentunya sahabat-sahabat UKM itu juga harus tahu karakteristik laporan keuangan itu seperti apa. Yang pasti yang harus ada bahwa laporan keuangan itu harus dapat dipahami. Mudah dipahami gitu ya. Bukan hanya dipahami oleh sahabat UKM juga, tapi juga dipahami oleh selain
sahabat UKM misalnya dapat dipahami oleh investor, dapat dipahami oleh program-program CSR yang lainnya, misalnya seperti itu. Di samping itu juga harus relevan. Ya, relevan. Artinya bahwa transaksi-transaksi yang tercatat di dalam laporan keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, itu relevan dengan usahanya. Misalnya gini, usaha makanan itu tentunya hanya terkait dengan pengeluaran-pengeluaran, misalnya pembelian bahan baku. Tapi apabila ada pengeluaran, misal pemeliharaan traktor, nah ini kan nggak relevan. Padahal traktor ini ternyata usaha suaminya atau keluarganya, tapi dimasukkan dalam laporan keuangan. Ini salah satu karakteristik adalah itu harus relevan dengan usaha bisnisnya, seperti itu. Kemudian andal artinya bahwa laporan keuangan ini didukung dengan bukti transaksi, dan tahap-tahap pengeluaran penerimaannya, prosedurnya itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, seperti itu. Dan yang terakhir adalah karakteristiknya adalah dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan dengan apa? Misalnya periode bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu, atau bulan ini dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, atau akhir tahun dibandingkan dengan akhir tahun yang lalu. Itu dapat dibandingkan supaya tahu bahwa apakah ada progres atau apakah terkait dengan tadi manfaatnya sebagai dasar evaluasi. Apabila dapat dibandingkan, itu akan mudah melakukan evaluasi. Iya. Tapi Pak Tri, kalau bicara soal masa pencatatan atau laporan keuangan ini, itu boleh ditentukan sendiri atau memang sudah ada standarnya? Misalnya, laporan keuangan itu harus bulanan, harus triwulan, harus semester, harus tahunan. Itu bisa ditentukan masing-masing orang? Bebas. Jadi bebas ya kalau itu ya. Ada syarat minimalnya. Minimalnya laporan keuangan itu harus dibuat 1 tahun buku. 1 tahun buku itu artinya 1 Januari sampai 31 Desember. Itu minimalnya? Minimal. Iya. Jadi apabila misalnya ada juga yang namanya pengusaha kepingin tahu bulanan, ya berarti harus bikin laporan keuangan bulanan. Seperti itu. Oke. Tapi itu tidak ini ya, tergantung lah ya. Mungkin kalau semakin misalnya bisnisnya berkembang, maka akan lebih baik kalau itu tidak terlalu panjang ya durasinya, supaya lebih mudah begitu ya. Ada yang bulanan, ada yang triwulan, ada yang kuartal. Ada yang kuartal. Ada yang semester juga mungkin ya. Ada yang semester juga. Oke. Nah, sekarang kita mulai secara teknisnya untuk bagaimana cara membuat laporan keuangan untuk UMKM. Bagaimana Pak Tri? Jadi cara membuat laporan keuangan, sahabat-sahabat UKM itu harus tahu siklusnya. Memang siklus ini kalau dipelajari di perguruan tinggi butuh waktu 1 semester ya. Wow, 1 semester ya? Kita cuma sekitar 30 menit Pak, ini mesti dimampatkan ini. Tapi bisa dijelaskan ya, siklus akuntansinya. Jadi pertama, sahabat-sahabat UKM itu harus bisa mengidentifikasi transaksinya. Mana yang transaksi penerimaan, mana yang transaksi pengeluaran, itu harus diidentifikasi dan dipisah. Kemudian pada saat melakukan identifikasi transaksi itu harus mengelompokkan. Misalnya itu transaksi terkait dengan aset atau terkait dengan hutang atau terkait dengan modal atau terkait dengan pendapatan atau terkait dengan beban. Itu pada saat melakukan inventarisasi atau identifikasi transaksi. Setelah dilakukan pengelompokan tadi, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan jurnal. Kamarnya hanya 2, debit dan kredit. Jurnal debit dan kredit itu. Nah, jurnal sama neraca itu beda ya Pak Tri ya? Itu lanjutan. Jadi setelah ini kan siklus ya. Ngomong siklus, jadi mulai dari identifikasi peristiwa, jurnal, posting ke buku besar. Dari buku besar kan diketahui neraca saldonya. Dari neraca saldo baru masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan yang laba rugi tadi itu? Laporan keuangannya ada neraca, ada laba rugi gitu. Kan akun-akun tadi kan sudah dikelompokkan ya pada saat identifikasi transaksi. Akun yang terkait aset, terkait hutang, terkait modal, terkait pendapatan dan beban atau biaya di jurnal, itu langsung masuk ke laporan keuangan. Itu siklusnya. Siklusnya seperti itu. Kemudian setelah kita tahu siklus tadi, mulai dari identifikasi transaksi sampai jurnal, neraca saldo, buku besar dan masuk ke laporan keuangan, maka
yang nggak kalah pentingnya, yang namanya kamarnya jurnal tadi hanya 2 debit kredit, harus tahu persamaan akuntansinya. Apa ini persamaan akuntansi ini, Pak Tri? Jadi persamaan akuntansinya itu aset sama dengan hutang plus modal. Gitu. Hanya gitu. Aset sama dengan hutang plus modal. Ya. Oke. Di dalam persamaan akuntansi itu kan setelah tahu seperti itu ya, aset sama dengan hutang plus modal, maka baru kita mempelajari jurnalnya tadi. Jurnalnya seperti apa? Kalau aset bertambah di debit, kalau berkurang di kredit, kan gampang ya? Gitu. Tapi kebalikannya, yang tadi yang kolom sebelah kanan, yang hutang dan modal, kebalikannya, kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Banyak itu persamaan akuntansi terkait dengan jurnal-jurnal tadi. Jadi seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi sekarang itu tadi, setelah tahu persamaan akuntansinya, apa yang harus di debit, apa yang harus di kredit tadi sudah jelas. Bahwa saya ulang, aset bertambah di debit, aset berkurang di kredit. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan kembali. Belajar bareng share UMKM naik kelas ya. Masih barengan saya Rudi dan juga Dr. Andestri Yuwono MK. Kita membahas tentang laporan keuangan. Tadi Pak Tri sudah menyampaikan pemahaman tentang atau hal-hal yang perlu dipahami secara mendasar oleh Anda para pelaku UMKM adalah siklus akuntansi dan persamaan akuntansi itu seperti apa begitu ya. Betul. Oke, sekarang kita akan mendalami cara untuk Anda, sahabat-sahabat UMKM, terutama yang masih benar-benar awam ya Pak Tri ya, untuk membuat laporan keuangan dengan mudah. Nah, banyak aplikasi katanya Pak Tri. Oh banyak. Oke. Tapi tadi tetap harus memperhatikan persamaan akuntansi, tetap harus diperhatikan. Persamaan akuntansi. Untuk memudahkan menggunakan aplikasi tadi. Oh gitu ya. Kalau aplikasinya memang ada, tapi kalau pemahamannya belum ya tetap nggak bisa ya. Bisa. Jadi misalnya pada saat ada transaksi aset bertambah, pada saat ngisi aplikasi bertambah itu diapakan? Di debit atau di kredit, seperti itu. Itu harus tahu. Itu harus tahu gitu. Ya, persamaan akuntansi harus tahu, tapi itu gampang banget ya. Jadi pada saat menggunakan beberapa aplikasi itu setelah tahu akun mana yang di debit, yang mana yang di kredit, itu akan mudah menggunakan aplikasinya. Tapi secara secara lebih detail begitu ketika aplikasi begini ini memang orang tinggal plug and play begitu ya Pak Tri ya? Iya. Tinggal diunduh di Play Store. Diambil terus masukkan dia akan jalan sendiri begitu aplikasinya. Iya. Jadi kalau dengan aplikasi itu nggak perlu seperti tadi siklus akuntansi yang panjang tadi. Jadi hanya input transaksi debit kredit, habis itu langsung jadi laporan keuangannya. Gitu. Jadi langsung keluar neraca sama laba rugi langsung keluar. Jadi itulah keuntungannya ketika Anda menjadi pelaku UMKM di era sekarang gitu ya. Beda dengan mungkin 10-20 tahun yang lalu itu jauh ribet banget Mas Ian ya. Oh iya. Nah kalau boleh tahu aplikasi-aplikasi yang paling sering di Pak Tri sampaikan untuk bisa direkomendasikan seperti apa Pak Tri? Ya, jadi gini, memang di dalam aplikasi itu macam-macam ya. Ada yang nggak sesuai dengan syarat akuntansi keuangan, ada yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kementerian Koperasi dan UMKM ini mengeluarkan aplikasi namanya Lamikro. Lamikro itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu Lamikro. Dan Lamikro ini cocok untuk UKM kecil, menengah, itu cocok. Karena bisnisnya nggak terlalu luas, jadi bisa menggunakan Lamikro. Ya. Di samping itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Dewan Standar Akuntan Indonesia mengeluarkan aplikasi SIAPI. SIAPI, S-I-A-P-I-K, SIAPI. SIAPI. Apa bedanya? Kalau Lamikro ini hanya mengeluarkan outputnya hanya laporan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi. Tapi kalau SIAPI itu mengeluarkan 5 laporan keuangan.
lebih lengkap. Lebih lengkap. Oke, si API ini. Jadi ada laporan posisi keuangan atau neraca, laba rugi, kemudian ada laporan arus kas, ada laporan perubahan modal, ada catatan atas laporan keuangan. Jadi lebih lengkap si API ini. Si API itu, ya, oke. itu yang dibuat oleh BI. Jadi kembali lagi, mana yang mau dipakai? Ya tergantung proses usahanya sahabat-sahabat UKM mau pakai Lamikro bisa, si API juga bisa. Tapi untuk yang UKM yang kelompok yang paling kecil itu bisa pakai buku warung. Buku warung. Oh, ada lagi, beda lagi. Ada. Ini lebih sederhana begitu ya. Ya, sederhana. Jadi kalau misalnya dibuat urutannya itu yang paling sederhana buku warung. Buku warung, ya. Kemudian ada Lamikro. Kalau advance-nya lagi ya ada Siapi. Iya. Kalau buku warung bagaimana, Pak? Kalau buku warung itu tidak sesuai dengan standar, tetapi sahabat-sahabat UKM sudah tahu bahwa berapa penerimaan, berapa pengeluaran, saldonya berapa, itu sudah tahu. Tapi bagi teman-teman yang merasakan, ada juga ini pengalaman saya keliling Jawa Timur, itu ada teman-teman UKM yang merasa sulit untuk menggunakan Lamikro atau si API pada saat setup transaksinya. Maka kebetulan dia menggunakan Google Spreadsheet. Itu bisa pakai Google Spreadsheet. Yang penting pada saat menggunakan Google Spreadsheet itu harus tahu siklus akuntansinya tadi. Oke. Gitu. Mulai dari gitu ya. identifikasi transaksi, jurnal, sampai jadi laporan keuangan. Itu bisa bikin sendiri pakai Google Spreadsheet, itu bisa. Google Spreadsheet baru nanti kemudian diaplikasikan ke si API ataupun Lamikro tadi itu. Oh enggak, beda-beda. Oh, beda jadi lagi. Jadi kalau misalnya dia ada yang bilang gini, aku nggak enak pakai Lamikro, apa namanya, nggak fleksibel atau nggak. Jadi bisa, alternatifnya bisa menggunakan Google Spreadsheet gitu ya. Antara lain itu bisa pakai Google Spreadsheet apabila nggak sesuai dengan proses bisnis UKM, atau dia nggak katakan ada yang bilang si API terlalu panjang prosedurnya. Ya bisa aja bikin sendiri pakai Google Spreadsheet, itu gampang. Ya, oke. Berarti banyak pilihan untuk aplikasi-aplikasi itu dan semuanya memang bisa diunduh secara gratis ya. Gratis, ya. Gratis ya. Jadi mulai buku warung, kemudian Lamikro, si API itu, atau alternatifnya adalah pakai memanfaatkan Google Spreadsheet, semuanya bisa diunduh gitu ya. Oke. Kita asumsikan Anda sudah mengaplikasikan semua itu, dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau ternyata salah sudah terlanjur ini, ya kan, laporan keuangannya sudah terlanjur selesai, ternyata ada kesalahan. Nah itu apa yang harus diperhatikan, Pak Tri? Memang gini, pada saat menggunakan aplikasi ternyata kok nggak sama dengan buku hariannya si sahabat-sahabat UKM misalnya. UMKM. Gitu. Artinya apa? Berarti ada kesalahan. Salahnya di mana? Ada kesalahan yang pertama, mungkin salah kamar pada saat postingnya itu ya. Posting debit atau itu salah. Itu. Atau juga bisa karena kesalahan memindah angka. Memindah angka dari catatan ke aplikasi. Ya, misalnya 212 tapi tertulis 221 kebalik atau apa gitu ya. Itu ada mungkin seperti itu. Tapi itu semua bisa dikoreksi, semua kesalahan itu bisa dikoreksi. Jadi ada di dalam siklus akuntansi itu namanya jurnal penyesuaian. Ada jurnal penyesuaian sehingga itu bisa dikoreksi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Atau bisa juga gini, ada bukan hanya kesalahan, ada yang kelewatan. Ada transaksi yang waktu itu baru diketemukan bulan berikutnya buktinya. Artinya kan apa, kan harus ditambahkan. Nah itu bisa melalui jurnal koreksi seperti itu. Jadi dengan jurnal koreksi ini maka laporan keuangannya masih tetap bisa dipakai untuk analisis. Ya, artinya bukan kiamat lah kalau misalnya namanya orang pernah salah gitu ya, atau mungkin pernah lupa ya, namanya juga kita manusia. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, Anda nggak usah terlalu panik berlebihan, karena ada jurnal koreksi istilah akuntansinya, dan itu bisa diimplementasikan, kemudian untuk bisa Anda digunakan. Setelah itu masuk kan berarti sudah relatif menjadi lebih
sudah aman, nggak ada kesalahan ya. Iya. Artinya kesalahannya sudah terkoreksi begitu Iya, ya. betul. Iya. Oke. Sesederhana itu ya Pak Tri ya. Iya. Kalau terjadi kesalahan Jadi ya. ada kemudahan. Oke. Dan kemudian kita juga ingin ngobrol-ngobrol tentang apakah laporan keuangan ini mempengaruhi pajak. Nah ini kalau sudah ngomong pajak-pajakan ini kan harus derdek ini. Gimana Pak Tri ini? Jadi memang kebanyakan teman-teman sahabat UKM ini selalu menghindar dengan istilah perpajakan. Jadi dulu atau yang lama atau yang saat ini masih berlaku adalah pajak itu kan dihitung dari PPh final. Artinya apa? Hanya dihitung dari omset, dari omset sebesar 0,5% dari omset. Tapi kembali lagi bahwa angka omset itu kan belum menggambarkan angka laba atau rugi. Artinya apa? Oh iya betul. Kan? Ya betul. Jadi omset sekian, apakah omset sekian itu yakin laba? Yakin? Belum tentu, bisa rugi, bisa laba kan? Iya, siap. Oleh karena itu harus bikin laporan laba rugi, laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi. Kemudian nanti pada saat dihitung pajaknya menggunakan PPh 21 itu ada tabelnya, Misalnya laba 1 juta sampai 500 juta itu PPh 21 nya berapa persen? Seperti itu. Ada. Kemudian ada peraturan yang terbaru yang 500 juta ke bawah bebas pajak. Itu yang terbaru ada yang gitu. Jadi kembali lagi sahabat-sahabat UKM sebaiknya jangan takut membuat laporan keuangan terutamanya laba rugi apabila nanti dikaitkan dengan pajak. Iya, artinya gini, kalau misalnya sahabat-sahabat UMKM, kalau misalnya Anda, sahabat UMKM, punya, wis gak gaya laporan keuangan, timbangannya kok pajak-pajakan, enggak juga. Laporan keuangan dan pajak ini memang berkaitan, tetapi Pak Tri bilang tadi itu, bahwa tidak selalu ketika Anda membuat laporan keuangan, otomatis Anda harus membayar pajak, karena memang pajak itu dikenakan untuk omset-omset tertentu ya Pak Tri ya? Ada tarif progresif istilahnya. Ada tarif progresifnya, jadi tidak ada alasan ya sampai di sini ya. Laporan keuangan tetap harus ya Pak Tri ya? Harus dibuat. Ya harus dibuat, karena apalagi kalau kemudian Anda menginginkan ada investor yang akan mendanai bisnis kita. Itu persyaratannya mutlak ya Pak Tri kalau itu ya? Pasti akan diminta ya? Pasti diminta. Karena untuk melihat kesehatan perusahaan itu kan memang hanya melalui laporan keuangan ya? Betul begitu Pak Tri? Dan laporan keuangan itu yang dilihat misalnya gini, investor lihat laba itu ada laba bersih sebelum pajak dan laba bersih setelah pajak. Setelah pajak. Itu beda, jangan sampai nanti pada saat ada bantuan investor ternyata masih punya utang pajak. Nah, itu kan jadi masalah di kemudian hari. Ya. Oke. Baik. Oke. Dan sebelum kita menyelesaikan perbincangan ini, sekali lagi kita harus menetapkan hati begitu ya tentang apakah laporan keuangan itu wajib hukumnya untuk Anda sahabat-sahabat UMKM. Bagaimana ini Pak Tri? Ya memang biasanya kalau ngomong yang wajib-wajib gini kan teman-teman itu sudah waduh rek wajib rek, wah ini berat ini kayak beban gitu. Gimana Pak Tri kali? Jadi apakah wajib? Sebetulnya sudah diatur ya di dalam peraturan pemerintah bahwa setiap usaha itu harus membuat laporan keuangan. Itu ada PP-nya. Ada PP-nya yang dikeluarkan oleh pemerintah, setiap usaha harus membuat laporan keuangan. Tapi bagi teman-teman muslim, maaf yang non muslim, itu ada di surah Al-Baqarah 282 yang di situ mengatur bahwa harus membuat laporan keuangan. Harus membuat laporan keuangan. Di 282 itu ada apa? 282 itu ada harus membuat laporan keuangan. Bahkan banyak penelitian bahwa ternyata dasar akuntansi Islam itu sudah ada di Al-Baqarah 282. Jadi bukan hal baru sebetulnya akuntansi ini gitu. Iya. Dan apa namanya? Kalau misalnya mau diikuti juga tidak seribet yang dibayangkan, karena biasanya ketika kita belum memulai itu kan semuanya seolah-olah kayak waduh iki ya apa ini ya apa, tapi padahal ketika kita sudah melakukannya sudah oke begitu ya. Masih ada yang ingin ditambahkan nggak Pak Tri untuk sahabat-sahabat UMKM, paling tidak untuk menguatkan hati mereka begitu ya, karena kan apalagi mereka yang benar-benar masih baru mulai merintis usaha. Itu kan melihat
laporan keuangan ini menjadi aduh rek nambah kerjaan nah kayak gitu-gitu gimana? Ya, ya memang yang pertama laporan keuangan itu wajib ya, baik diatur oleh peraturan pemerintah maupun di Quran, di Al-Baqarah juga gitu dikatakan wajib. Tapi bukan berarti menjadi beban atau jadi masalah karena nggak bisa mengerjakan. Artinya apa? Bahwa banyak kemudahan-kemudahan yang bisa dikerjakan melalui aplikasi, tapi harus tahu sedikit lah tentang persamaan akuntansinya. Itu yang perlu diketahui sahabat-sahabat UMKM. Ya, intinya adalah tidak perlu takut untuk mencoba, lakukan saja. Kalau misalnya Anda yang kurang jelas, Anda bisa DM saja Instagram Rumah UMKM 96. Nanti akan teman-teman dari Barto and Friends dan teman-teman yang lain akan membantu Anda. Kalau Anda di Surabaya dan Anda ingin juga mendapatkan pelatihan secara lebih lengkapnya, silakan Anda bisa juga menanyakan atau Anda menanyakan melalui @rumah UMKM 96. Nanti kita akan menjawab seluruh pertanyaan Anda. Dr. Andes Tri Yuwono MAK, terima kasih banyak Pak Tri. Ya, makasih. Sukses buat sahabat UM. Ya, mudah-mudahan kita semua sukses dan sukses juga sehat-sehat terus untuk Pak Tri ya. Amin. Oke, sampai di sini sahabat UMKM, saya mengakhiri topik kita hari ini membuat laporan keuangan di program Belajar Bareng Share UMKM Naik Kelas. Sampai jumpa dalam topik selanjutnya.